besaran-besaran yang ada di gerak rotasi itu masih ada hubungannya juga dengan besaran yang ada di gerak translasi, ya, atau gerak lurus. Jadi di kelas 10 kan kita sudah membahas gerak lurus ya. Jadi yang kita bahas itu ada mengenai jarak, ada kecepatan, ada percepatan, ini kan ya. Nih, ada percepatan, ada massa benda, ada gaya, ada momentum. Nah, jadi besaran-besaran ini sebenarnya juga ada di gerak berputar atau rotasi, tapi dia ada perbedaan nama sedikit. Ya. Kalau di gerak, misalnya di gerak translasi, misalnya namanya jarak, ya. Kalau di gerak rotasi ini namanya sudut, ya. Kemudian ada di gerak translasi namanya kecepatan. Kalau di rotasi namanya kecepatan sudut, gitu, ya. Simbolnya juga beda dikit. Kalau di gerak translasi kecepatan itu ini V, ya. Kalau di kecepatan sudut nanti nama lambangnya ini. Ini membacanya omega. Ini kayak W ya, tapi ini bukan W, ini omega. Ya. Kemudian ada percepatan. Di gerak rotasi juga ada, tapi tambahin sudut. Jadi percepatan sudut. Nah, simbolnya juga ada beda dikit. Kalau di percepatan itu simbolnya A, kalau di percepatan sudut ini simbolnya alpha, membacanya ya, alpha ya. Oke, jadi itu kira-kira gambaran mengenai hubungan antara besaran yang ada di gerak translasi atau gerak lurus ya, dengan gerak rotasi atau melingkar. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini ya. Ini ada di modul kalian di halaman 6, bagian 2, momen inersia atau kelembaman. Oke. Jadi kalau di gerak rotasi ada istilah momen inersia. Ya. Sebenarnya momen inersia ini, kalau kita balik dikit nih, dia sebenarnya selevel atau setara dengan massa benda. Ya, ini massa benda kan, selevel dengan momen inersia. Misalnya gini ya, kalian bayangkan nih, kalau kita mendorong benda, ya, antara meja misalnya dengan lemari, itu mana yang lebih mudah mendorongnya? Ilham, mana Ilham? Meja, Pak. Meja. Kenapa Ilham kira-kira mendorong meja itu lebih mudah daripada lemari? Karena beratnya lebih ringan. Ya, betul, lebih ringan. Beratnya atau lebih tepatnya massanya ya. Massa bendanya untuk meja itu lebih kecil daripada lemari. Sehingga dia lebih mudah untuk digerakkan atau didorong gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, massa benda itu menunjukkan berapa besar gaya yang dibutuhkan atau usaha yang diperlukan untuk bisa memindahkan. Semakin besar massa bendanya atau berat bendanya tadi kan dia semakin susah untuk digerakkan. Ya. Jadi kebayang ya kalau kita memindahkan lemari itu massanya besar sehingga perlu usaha atau gaya yang besar juga untuk bisa menggesernya, gitu ya. Nah, jadi semakin besar massa benda, dia semakin sulit untuk digerakkan. Nah, massa benda itu, konsep tentang massa benda itu sama dengan momen inersia. Ya, jadi momen inersia ini juga menunjukkan ukuran atau tingkat kesulitan suatu benda untuk digerakkan. Sama dengan massa benda tadi. Jadi kalau meja dengan lemari tadi, lemari lebih sulit karena massanya lebih besar, begitu juga dengan momen inersia. Bedanya apa? Kalau massa benda ya kan itu istilah yang digunakan untuk menggerakkan benda dalam gerak lurus. Artinya kita geser nih, misalnya kayak meja tadi kita dorong dalam arah yang lurus gitu ya. Nah, kalau momen inersia kita dorong tapi memutar. Nah, jadi semakin besar momen inersia benda, dia semakin sulit untuk diputar. Nah, berarti kita sekarang membayangkannya antara gini. Misalnya kita punya 2 buah pintu ya. Pintu yang pertama
terbuat dari triplek. Pintu yang kedua terbuat dari besi. Mana yang lebih mudah untuk dibuka? Mana Ilham? Pintu yang triplek atau yang besi? Pintu triplek, Pak. Nah, triplek. Kenapa? Karena lebih Ringan. ringan Ya, untuk diputar, Pak. iya betul. Iya, lebih ringan juga sama. Nah, tapi bedanya kalau kita membuka pintu itu kan bayangkan satu bagian kan pasti ada engselnya kan? Ya, Pak. Nah, jadi kita tidak menggeser tapi kayak memutar kalau pintu tuh. Coba kalian bayangkan kalian membuka pintu itu kan pasti di bagian engselnya itu tetap ya kan? Sementara yang diputar itu adalah bagian yang ada gagangnya. Nah, jadi sama tuh. Kalau pintu triplek itu lebih ringan diputar karena dia momen inersianya lebih kecil. Nah, itu istilahnya ya. Jadi kalau mendorong tadi dalam arah gerak lurus itu namanya massa, tapi kalau kita membuka pintu dalam gerak melingkar itu namanya momen inersia. Ya. Jadi supaya kebayang aja bahwa apa sih momen inersia itu, sebenarnya momen inersia itu sama aja kayak massa benda. Ya. Tapi bedanya kita menggunakan istilah momen inersia itu untuk gerak yang memutar atau rotasi, gitu ya. Oke, jadi kita balik lagi ke sini. Ini definisinya, momen inersia sebuah partikel bermassa m yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari lintasan R adalah I sama dengan ya m dikali R kuadrat. Oke, ini bukan definisi ya. Kalau definisinya ada di ini kalian di modul. Coba dilihat di halaman 6 di modul. Di situ ada penjelasannya. Momen inersia adalah tingkat kesulitan sebuah benda diputar ketika sedang diam. Nah, itu kan di situ jelas ya. Jadi semakin besar momen inersia benda itu berarti dia semakin sulit untuk diputar. Jadi kalau yang kita contohkan tadi antara pintu triplek dengan pintu besi, kira-kira mana yang lebih besar momen inersianya? Pintu besi, Pak. Pintu besi, benar. Ya, jadi pintu besi itu lebih sulit digerakkan karena momen inersianya juga lebih besar. Besar. Ya, betul. Nah, nanti pembahasan tentang momen inersia ini kita bagi dua. Ya, yang pertama momen inersia untuk benda partikel atau benda yang dianggap partikel. Yang kedua nanti momen inersia untuk benda yang ada bentuknya. Ya. Kalau partikel ini dianggap bendanya berupa titik aja, nggak ada bentuk. Nanti bagian yang kedua untuk benda yang ada bentuknya, macam-macam nanti bentuknya, entah itu bentuk bola, bentuk silinder, dan sebagainya nanti. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Untuk momen inersia benda partikel atau benda titik, itu besarnya sama dengan ini ya, I sama dengan M dikali R pangkat 2. Apa itu I? I itu adalah simbol untuk momen inersia, ya. Momen inersianya itu I. Kemudian apa itu M? M itu adalah simbol untuk massa, ya, massa benda. Satuannya kg ya, kilogram. Apa itu R? R itu adalah jari-jari lintasan. Nah, jari-jari lintasan itu yang mana nih? Kalau kalian lihat gambarnya, jari-jari lintasan itu adalah yang ini. Jadi ini bayangkan ya, misalnya kalian punya benda, bola misalnya ya. Bola ini kalian ikat dengan tali, ya. Talinya itu sepanjang ini. Nih, sepanjang R-nya ini. Kemudian kalian pegang di ujung talinya, lalu diputar. Ya. Pada saat seperti itu berarti kita sudah memberikan satu gaya atau istilahnya kemarin momen gaya kepada benda yang punya momen inersia I. Berapa momen inersianya? Ya cara menghitungnya adalah dengan kita kalikan massa bendanya dikali dengan panjang talinya. Panjang tali tadi berubah menjadi jari-jari atau R. Ya. Jadi jari-jarinya itu adalah jarak antara bendanya dengan pusat apa namanya istilahnya, pusat rotasinya atau titik porosnya, ya titik porosnya. Titik porosnya itu ya tangan kita ini ya, tangan kita kan di sini nih, kita pegang talinya lalu kita putar. Nah,
Pertanyaannya kenapa benda ini dianggap sebagai partikel, padahal tadi Bapak contohkan ini bentuknya bola, padahal ada bentuknya kan. Tapi kenapa dia dianggap sebagai benda partikel? Nah, ini pokoknya kalau bendanya, kalau titik porosnya, ya, nih titik porosnya ini ada di luar benda, maka apapun bentuk bendanya dia akan dianggap sebagai partikel. Ya, jadi kita tidak pedulikan lagi bentuk bendanya karena pusat rotasinya atau titik porosnya itu berada di luar benda di sini. Ini bendanya di sini, titik porosnya di sini. Maka apapun bentuk bendanya kita akan anggap dia sebagai benda titik atau partikel. Sehingga untuk menghitung momen inersianya pakai rumus ini aja cukup. I sama dengan mr kuadrat. Oke? Nanti ada contoh soalnya ya. Kita next dulu. Nah, sekarang bagian yang kedua. Kalau tadi bentuk bendanya diabaikan, bagian yang pertama ya, semua benda dianggap partikel kalau titik porosnya ada di luar benda. Nah, sekarang bagian yang kedua, momen inersia untuk benda tegar istilahnya. Kenapa disebut benda tegar? Karena bentuknya ini dianggap tetap. Artinya di sini dia harus benda padat ya. Kalau kita bicara cairan ya atau gas, itu kan berarti bentuknya tidak tetap. Bukan benda tegar berarti ya. Jadi benda tegar ini yang pertama ada bentuknya dan bentuknya tidak berubah kalau dia diberikan gaya. Nah, bagaimana kita menghitung momen inersia untuk benda tegar? Itu kalian bisa lihat di halaman 7 modulnya. Coba dilihat di halaman 7. Nah, kalau di bagian di modul kalian itu bagian B ya. Momen inersia untuk benda tegar. Benda tegar ialah benda yang ketika diberi gaya bentuknya tidak berubah, ya kan? Contohnya di situ bola pejal, bola berongga katanya, silinder pejal, silinder berongga dan batang. Nah, kalau kalian lihat di modul kalian itu secara umum rumusnya adalah I sama dengan K dikali MR kuadrat. Nah, sekarang coba kalian bandingkan, coba lihat Anissa, kamu bandingkan antara rumus yang di halaman 6 dengan halaman 7 itu. Ini juga Ilham juga apa? Bedanya antara rumus untuk partikel dengan benda tegar itu apa? Ada apanya bedanya? Jadi kalau untuk yang partikel tadi kan I sama dengan MR kuadrat. Kalau yang benda tegar I sama dengan KMR kuadrat. Bedanya di mana? Ada apanya? Ada K-nya, Pak. Ada K-nya. Oke, kamu lihat K itu keterangannya apa? Di halaman 7. K itu adalah konstanta momen inersia. Oke, itu istilahnya ya. Konstanta momen inersia. Apa itu yang dimaksud dengan konstanta momen inersia? Nah, jadi sebenarnya konstanta momen inersia ini bergantung pada di mana letak titik porosnya dan apa bentuk bendanya. Ya, jadi nanti tergantung bentuk bendanya dan di mana dia letak titik porosnya atau pusat rotasinya. Ini beberapa contoh ya. Di slide bisa kalian lihat. Kalau di buku modul nggak ada disebutkan. Jadi Bapak tambahkan di sini beberapa contoh contoh nilai konstanta itu ya, nilai K itu. Misalnya ini bentuknya batang homogen. Batang homogen itu ya anggap aja misalnya spidol nih, kayak spidol ini kan. Ini bisa dianggap sebagai batang homogen, spidol. Nah, spidol kalau kita putar spidol ini kalau diputarnya di tengah, nih kayak gini, dengan diputar di ujung kayak gini, ya. Itu nilai K-nya juga beda-beda. Ya, jadi nanti kalian memasukkan nilai K itu tergantung bentuk bendanya apa dan di mana letak titik porosnya. Oke. Nah, ini hanya sebagai contoh aja sebagian ya. Ini juga nggak usah dihafal ya, nanti boleh dicek di bukunya atau di Google, banyak kok ini ya. Nih, misalnya di spidol, kalau sumbu putarnya di tengah, maka nilai momen inersianya itu 1/12. Ya, 1/12. Inilah yang K-nya itu ya, konstantanya itu 1/12.
Nah, tapi kalau titik porosnya di ujung ya, di sini ya, maka nilai K-nya itu jadi sepertiga. Misalnya. Mana lagi? Misalnya untuk bentuk benda yang lain, ada lagi nih. Nah, ini ada cincin, kemudian ada silinder pejal. Ya, silinder pejal itu kalau titik porosnya itu di tengah-tengah silindernya, maka nilai K-nya jadi setengah. Ya. Jadi rumusnya sama aja, MR kuadrat, tapi tambahin setengah depannya. Gitu ya. Kemudian ada lagi bola, nih ada bola pejal. Bola pejal itu nilai K-nya adalah 2/5. Ya. Jadi nanti masing-masing bentuk benda itu beda-beda nilai konstanta momen inersianya. Ya. Nah, jadi ini nggak apa-apa, nanti bisa, mungkin gambarnya ini bisa Bapak kirimkan juga ke kalian nanti pada saat mengerjakan tugas ya, atau Iya, nanti Pak. bisa ditonton ulang juga videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya lagi. Kalau di modul kalian itu bagian 3 ya, hubungan momen gaya dengan momen inersia. Oke. Nah, jadi sebenarnya hubungan antara momen gaya dan momen inersia itu adalah hukum Newton. Ya. Kalau di kelas 10 kita sudah pernah membahas hukum Newton, tapi itu untuk versi gerak translasi atau gerak lurus. Ya. Kalau kalian lupa, ini Bapak tampilkan lagi hukum Newton untuk gerak translasi itu rumusnya adalah ini. Sigma F atau gaya ya sama dengan massa benda dikali dengan percepatan. M itu massa benda, A itu kan percepatan. Nah, kalau di gerak rotasi yang mau kita bahas sekarang ya, itu adalah bentuknya jadi kayak gini. Jadi F itu berubah menjadi torsi. Dia selevel dengan torsi atau momen gaya. Jadi sigma F-nya berubah menjadi torsi sama dengan M tadi apa? Massa benda. Massa benda itu selevelnya dengan I tadi apa? Momen inersia. Iya, jadi selevel dengan I. Jadi tinggal diganti aja. Rumusnya sama, sigma F sama dengan M. Kalau di sini sigma torsi sama dengan I dikali alpha. Alpha ini apa? Alpha ini adalah percepatan sudut. Nah, jadi kalau kita balik ke sini ya, bentar. Nih. Yang awal tadi. Nah, ini. Kalau gaya, itu selevelnya dengan momen gaya, ya kan? Torsi. Kalau massa benda, nih, massa benda selevelnya dengan momen inersia, I. Kalau percepatan, A, selevelnya dengan percepatan sudut. Atau alpha. Ya, jadi tinggal disesuaikan. Jadi sigma F sama dengan M kali A itu sama dengan sigma torsi sama dengan apa ini? Oh salah, bukan yang ini. Yang ke sini tadi. Nah ini, sigma torsi sama dengan I dikali alpha. Gitu ya. Anissa sudah selesai makannya? Sudah, Pak. Oke.